Oke teman-teman semua, kalau kalian perhatiin ya di zaman sekarang itu kayaknya banyak sekali orang-orang yang sepertinya tidak punya karir yang jelas, penghasilan yang stabil, atau nggak punya skill apapun yang bisa dijual, tapi begitu percaya diri untuk menyebut dirinya sebagai seorang investor. Atau yang lebih keren lagi, trader. Dan lucunya gini loh teman-teman, yang sering gue temuin ya, sebagian besar dari mereka itu bahkan belum pernah benar-benar bisa menghasilkan uang dari kerja nyata, tapi udah yakin banget kalau suatu saat bisa kaya raya dari kripto, saham, forex, atau trading apapun lah. Nah, masalahnya bukan pada instrumen investasinya teman-teman. Semua itu real, bukan scam. Bukan kayak binary option yang jelas-jelas scam ya. Saham, kripto, forex itu beneran aset teman-teman. Jadi itu sama sekali nggak masalah. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang menggunakan label-label investor atau trading cuma buat menutupi satu hal yang sederhana. Yang mana mereka nggak pengen kerja keras, tapi pengen cepet kaya. Kalau kalian perhatiin di sosial media sekarang, dunia trading itu kayak pekerjaan paling nyaman di dunia lah. Buka laptop, ngopi di cafe yang fancy, klik buy, langsung duit masuk. Bahkan seringkali konten-konten trading itu ditambahi bumbu-bumbu dramatis kayak dulu saya miskin, dulu saya nggak punya apa-apa, dulu saya gembel disepelein orang. Saya tidak mau miskin lagi. Saya tidak mau menjadi gembel. Dan dari konten-konten sampah itulah muncul mimpi baru di kepala banyak orang. Kalau dia bisa, berarti gue juga bisa. Cuman masalahnya, banyak orang yang lupa kalau apa yang kita lihat di internet itu bukan realitas, Pak. Itu marketing. Coba kita tinggalin dulu cerita-cerita heroik di internet dan kita lihat data realnya. Di berbagai pasar retail baik itu forex, saham atau kripto, regulator menemukan bahwa 70-90% trader retail itu ya kayak kita ini orang-orang biasa yang bukan paus, yang bukan whale lah, yang apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak berdampak pada chartnya, bandar atau istilah kasarnya bandar lah. Yang artinya dari 100 orang seperti kita, trader retail yang terjun di market, itu sekitar 70-90 orang itu pasti rugi. Artinya cuma 10 orang atau 10% aja yang berhasil. Itu pun 10-10-nya ini nggak selalu konsisten. Chance-nya begitu kecil sekali teman-teman untuk bisa kaya raya dari hal-hal seperti ini. Tapi kenapa orang-orang tetap nekat masuk? Karena memang cuma sedikit sekali manusia yang punya kapasitas untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data. Banyak banget orang-orang Indonesia yang gampang sekali kemakan cerita teman-teman. Karena cerita-cerita di internet, cerita-cerita heroik yang from zero to kaisar itu kuat sekali. Dan cerita-cerita tentang orang-orang yang bisa tiba-tiba kaya dari trading itu sangat menarik sekali teman-teman. Karena otak manusia itu suka sekali dengan narasi keajaiban. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sekarang. Jadi memang manusia itu punya kecenderungan untuk hanya melihat segelintir orang yang berhasil tanpa melihat ratusan ribu orang lain yang gagal. Habis berapa dia? 160 juta. 160 juta. Guys, aku nggak tahu harus ngomong apa. Semalam aku kena margin call habis 900 juta dalam satu malam. Aku bener-bener nggak tidur. Masalahnya teman-teman, mimpi atau cerita-cerita heroik soal trading ini nggak terjadi secara alami. Ada industri besar yang berusaha untuk memelihara konten-konten seperti ini teman-teman. Bisa itu kelas trading, grup sinyal, mentorship, robot trading, dan hampir semuanya menjual narasi yang sama teman-teman. Bahwa trading itu gampang, trading itu satu-satunya jalan menuju financial freedom. Dan untuk memperkuat cerita-cerita itu, ditampilkanlah screenshot dari member-member yang sukses. Screenshot profit, foto mobil mewah, kisah-kisah yang heroik, dulunya kelilit utang sekarang lunas semua, trading dari pantai di Bali. Masalahnya teman-teman, yang ditampilin itu selalu hasil-hasil terbaiknya aja. Mereka nggak mungkin tuh nampilin berapa member yang kena margin call, berapa member yang bangkrut dan kelilit utang. Kenapa demikian? Tentu karena cerita bangkrut itu nggak bisa dijual sebagai konten marketing. Disclaimer teman-teman, masalahnya itu bukan pada tradingnya ya. Trading itu alat, market itu netral. Masalahnya adalah pada manusianya. Yang mana hari ini kayaknya banyak orang yang terjun ke market itu bukan karena mereka siap, tapi karena mereka udah frustasi sama hidupnya. Mereka cuman nggak mau sabar membangun karir. Mereka cuman nggak mau melewati proses yang panjang.
Dulu teman-teman, investasi itu identik dengan hal-hal yang membosankan. Orang kerja dulu, punya penghasilan stabil dulu, punya uang sisa dulu, baru investasi. Yang mana sesuai dengan fungsinya, di mana investasi adalah alat untuk menjaga dan menumbuhkan kekayaan, bukan membangun kekayaan. Dan bukan juga alat untuk menciptakan kekayaan dari nol. Bahkan kalau kita mau ngomongin Timothy Ronald ya teman-teman, berkali-kali di podcast itu dia cerita kalau sebelum dia terjun ke market, dia kerja dulu, dia bisnis dulu, punya modal dari situ, baru nyemplung ke market. Kita pasti ada momentumnya ya, momentum. Oh, ini mulai enak nih, ini mulai bagus nih, mulai stabil. Waktu lu nyoba apa? Waktu gue jualan minyak rambut. Oh, I see. Malah sektoril ya. Sektoril, gue dulu jualan minyak rambut, jadi gue ambil dari Filipina sama dari Cina. Dulu ada namanya website kayak DHgate, Global Source, Alibaba, AliExpress. Uang pertama gue tuh dari situ, jadi dari situ dapat duit, mulai tuh kayak bisa, wah gue bisa beli sepatu nih, bisa beli sepatu basket gitu kan. Artinya, dia udah mapan dulu sebelum terjun ke market. Dan memang harusnya seperti itu. Bukan trading nekat pakai duit receh. Contoh lain lagi, Andri Hakim. Sebelum dia terjun ke market, dia udah mapan dulu. Kerja dulu dengan gaji yang settle, stabil, dan cukup. Dia juga pernah punya bisnis. Walaupun gue gaji 5 juta, gue tetap bisa ngumpulin ya. Gue ngirit-ngirit, ya kekumpul lah. Misalnya 6 bulan 20 juta gitu. Terus akhirnya kumpul, kerja dulu. Udah gitu gue orangnya sembari suka bisnis sampingan bro. Oke. Nah bisnis sampingan gue tuh dulu banyak. Nah bisnis pertama gue tuh alat berat. Jadi baik Timothy Ronald atau Andri Hakim, baik si raja kripto atau si raja saham, dua-duanya sama pak. Sama-sama kerja dulu, sama-sama punya modal yang cukup dulu, baru terjun ke market. Itu investasi yang benar. Sementara hari ini narasinya berubah total teman-teman. Banyak orang yang percaya kalau trading atau investasi, bahkan banyak orang yang nggak tahu apa bedanya antara trading dan investasi. Mereka menganggap kalau terjun ke market adalah cara paling instan untuk cepat-cepat kaya, cara paling gampang untuk jadi sultan. Dan dari situlah muncul fenomena baru di mana banyak orang yang belum punya karir, belum punya penghasilan yang stabil, bahkan nggak punya skill apapun untuk bisa dijual, udah sibuk nyari mana kripto yang bisa cuan 100 bahkan 1000 kali, nyari-nyari saham gorengan, nyari-nyari sinyal trading gak jelas, trading futures pakai leverage gila-gilaan, padahal modalnya kecil, padahal duit modalnya buat bayar listrik bulan depan. Bukan untuk belajar investasi teman-teman, tapi cuma untuk melarikan diri dari kenyataan bahwa membangun kekayaan memang sulit. Gue tau apa yang gue omongin kali ini sangat amat tidak populer teman-teman, tapi gue rasa harus ada banyak orang yang ngomongin soal ini, bahwa nggak investasi itu nggak dosa teman-teman. Investasi itu bukan satu-satunya jalan menuju financial freedom. Nggak ikutan trading itu bukan berarti kalian tertinggal, dan nggak ikut-ikutan terjun ke kripto itu nggak akan bikin masa depan kalian suram. Sosial media itu penuh banget sama konten-konten yang menceritakan orang-orang yang bisa kaya dalam waktu cepat. Tapi sedikit sekali orang-orang yang berani menceritakan bagaimana mereka membangun kekayaannya dengan sabar. Padahal kenyataannya teman-teman dalam dunia finance yang sehat dan jujur, cara membangun kekayaan paling realistis itu adalah cara-cara yang paling membosankan. Lu harus kerja dulu, lu harus punya penghasilan stabil dulu, lu harus punya value, punya skill, punya nilai dalam diri lu. Habis itu baru investasi, bukan sebaliknya. Jadi kalau hari ini kalian masih fokus kerja, masih fokus membangun karir, masih nyoba perbaiki hidup kalian pelan-pelan, masih membangun kekayaan dengan sabar, percayalah teman-teman, kalian gak ketinggalan kok. Hidup kalian gak akan berantakan cuman karena kalian gak ikut-ikutan terjun ke market. Itu artinya kalian gak kejebak dalam ilusi cepat kaya yang dijual di internet hari ini. Karena zaman sekarang teman-teman, kalau ada orang yang bilang nyari duit itu gampang, percaya sama gue deh, dia lagi jualan kelas. Udah, itu titik. Nyari duit itu gampang, sini join kelas saya. Enggak. Jangan. Udah, yang realistis aja. Oke? Yaudah, mungkin segitu aja dari gua teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.